Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Sebenarnya Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini banyak berita yang sangat menarik sebenarnya terjadi ya sepanjang hari kemarin ya, Bung Rocky. Tapi kita pilih ada satu atau dua sebenarnya, dua peristiwa tapi satu kasus sebenarnya ini berkaitan dengan PCR. Kemarin Iwan Sumule, Prodem sudah diperiksa oleh polisi dan karena pemeriksaannya berjalan panjang itu. Dia pelapor ya, jangan dibilang Iwan Sumule Prodem terlibat PCR, bukan, dia diperiksa sebagai pelapor, katanya sampai jam 10 malam sih diperiksanya. Nah ini pasti kalau udah begitu berarti polisi serius ini memeriksanya karena panjang banget. Kalau cuman formalitas kan sebentar aja ya Bung Rocky ya. Jadi itu headline yang akan menetap dalam tahun politik. PCR, Omnibus Law itu paralel, itu kasus kembar aja tuh. Ya, ya. Dan publik menangkap sinyal bahwa memang ada kong kaling kong di dalam baik PCR maupun Omnibus Law. Tadi saya baca berita dari Nikkei Asia jurnal itu, yang jurnal investor, juga memberitakan tentang keambiguiti dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi investor asing itu memantau bahwa sangat berbahaya investasi di Indonesia karena tidak ada kepastian itu. Jadi Mahkamah Konstitusi berpikir bahwa itu cuma soal hukum, impact-nya jauh. Investor menganggap nggak ada kepastian dong di Indonesia itu apa, tiba-tiba nanti kita dibatalkan, tapi presiden bilang dijamin, macam-macam interpretasinya. Jadi satu keputusan hukum yang punya efek global itu pasti akan menimbulkan keguncangan dalam persepsi investasi. Jadi bersiap-siaplah ada keguncangan baru dengan kedunguan Mahkamah Konstitusi itu. Ya. Kedunguan kedua adalah soal PCR yang mau disembunyikan dan nantang-nantang. Buktikan iya, akhirnya pembuktian itu sudah sedang berjalan. Karena Nabi Sulaiman udah tiba tuh, yang namanya Novel Baswedan itu kan. Ya. Cuman kan terkenal sebagai hakim yang paling adil gitu dan orang yang cerdas, mampu melihat apa yang disembunyikan. Jadi udah kalau Iwan Sumule diperiksa ya itu prosedur aja, dan publik mendukung sebetulnya polisi untuk periksa semua soal. Jadi ini permulaan dari sebuah kekacauan. Tapi kita menganggap bahwa ini permulaan dari penegakan keadilan. Jadi begitulah Pak Luhut dan Pak Erick Thohir, ya udah nggak ada gunanya sebetulnya bermain-main di dalam sesuatu yang pada akhirnya harus jadi urusan hukum itu. Nah, selamat menonton episode baru, yaitu pemeriksaan soal skandal PCR. Dan itu bukan soal dendam atau sinis atau rasa kok kita nggak dapat bisnis, bukan. Ini soal aturan berkonstitusi, aturan bernegara, bahwa etika bernegara, pejabat publik tidak boleh berbisnis. Itu dulu tuh. Bahwa kemudian di belakangnya ada tukar menukar misi politik, nah itu kita tahu sama tahu kira-kira kan ya. Ya, tadi kan saya bilang ada dua peristiwa, tapi satu persoalannya ini satu tadi Iwan Sumule, dan kedua Anda tadi menyebut munculnya Anies Baswedan, Novel Baswedan bersama dengan Ferry Yuliantono, Refli Harun, kemudian Marwan Batubara, dan juga Antoni Budiawan. Tapi pasti orang fokusnya itu akan melihat soal kehadiran Novel ya. Jangan lupa ya, Novel ini kan dia penyidik senior di KPK dan dia bersama berapa orang kemarin, 57 orang ya. Akhirnya tinggal berapa orang yang dipecat dari KPK. Ini kan mereka ini adalah para penyidik yang berpengalaman dan punya latar belakang auditor juga loh, Bung Rocky. Jadi kalau Pak Luhut kemudian nantang audit, nah mereka udah siap audit. Jadi saya lihat sih mulai ngeri-ngeri sedap kalau si Novel Baswedan yang turun ini. Ya, ini satu komposisi dari pejuang yang kita sebut sebagai KPK rakyat sebetulnya kan, karena KPK lambat itu. Ada Antoni Budiawan di situ yang datanya tentang political ekonomi, artinya gabungan antara variabel ekonomi dan politik itu lengkap sekali, Pak Antoni ini. Lalu ada Marwan Batubara yang udah malang melintang di dalam riset soal industri, soal BUMN segala macam tuh. Lalu ada Ferry yang juga adalah pengurus Gerindra, ada di parlemen tuh, dan mengambil risiko untuk ditegur sama Pak Prabowo nanti. Tapi tentu saja orang semacam Ferry dia dasarnya aktivis dan dia juga akuntan. Jadi dia mencium ada hal yang busuk di dalam soal PCR ini. Nah pasti dia melapor pada Pak Prabowo kan, dan Pak Prabowo pasti percaya karena reputasi Ferry secara profesional di akuntan, nggak mungkin dia sekedar main-main sebagai isu politik tuh. Lalu ada Refli Harun
yang juga paham lika-liku hukum yang melibatkan kabinet, karena dia bagaimanapun pernah ada di dalam kekuasaan itu. Dan yang terakhir adalah sang maestro, yaitu Novel Baswedan. Novel ini bukan novel ansi sebagai orang, novel adalah jaringan, novel adalah komunitas yang punya segala macam kuping. Novel kan kupingnya di mana-mana tuh. Bahkan matanya itu kendati tidak bisa melihat, tapi mata hatinya tajam melihat ketidakadilan tuh. Novel saya tahu paham hal-hal yang sangat sublim sekalipun. Dan kalau novel ada di situ, itu artinya kepolisian tentu membackup, karena pada waktu kasus tes kebangsaan, Pak Sigit menawarkan untuk pindah ke kepolisian kan. Jadi saya kira itu hubungan yang betul-betul rohani, gitu. Saya pakai istilah rohani, artinya batin Pak Sigit sebagai Kapolri juga satu nada dengan batinnya Novel Baswedan. Karena itu Novel dapat dua kekuatan tambahan. Selain dia udah kuat, dia dapat dua kekuatan tambahan, yaitu secara moral publik mendukung, dan secara kelembagaan kepolisian pasti memberi sinyal positif. Nah, disitulah Nabi Sulaiman akan menegakkan keadilan. Oke, nah jadi artinya acara konferensi pers kemarin nggak boleh dilihat dipandang main-main gitu ya. Kalau selama ini kan kesannya begitu. Nah, saya kira sekarang pun sebelum hukum itu vonis dijatuhkan, katakanlah kalau misalnya nanti betul-betul diaudit, ditemukan fakta-fakta memang ada unsur pidana, tapi secara moral itu sebenarnya sudah mengalami defisit yang luar biasa nih pemerintahan. Dan saya kira ini tentu pasti dihitung juga oleh Pak Jokowi ya. Kalau ada dua orang pembantu utamanya yang kredibilitasnya dipertanyakan oleh publik, ini tinggal pilih Pak Jokowi kan gitu, mau bertahan dalam situasi itu dengan risiko bahwa dia akan mengalami defisit yang lebih besar lagi, atau dia harus melakukan langkah-langkah tertentu yang secara politik menguntungkan dia. Ya itu, kalau di luar negeri udah pasti ini jadi skandal presiden kan, kalau di luar negeri itu, karena keterlibatan presiden dalam penentuan harga, dan itu artinya ada aspek politik di situ tuh. Kalau dibilang kita nggak cari untung, loh bagaimana nggak cari untung? Dari harga 1.500.000 bahkan 2.500.000 pergi ke 300.000, terus selisihnya kemana? Ditelan dimakan jin apa? Karena itu cuma pembuktian kecil doang bahwa ada selisih. Selisih artinya ada keuntungan. Jadi kalau Pak Luhut atau Pak Erlangga, enggak ini volunteer. Oh iya, kalau begitu kemana uang itu tuh? Oh kita nggak tahu. Nah saling nggak tahu artinya ada saling menutupi persoalan. Kan gampang kan? Akibatnya nanti Presiden Jokowi yang mesti turun tangan. Kalau dua menteri bilang kita enggak, lalu Presiden di mana kalau begitu? Berarti Presiden sendiri yang nyolong. Kira-kira begitu logikanya kan. Ini kalau di luar negeri lah cara bacanya ya, dalam skandal-skandal yang kita tahu melibatkan pejabat publik, begitu akhirnya. Jadi secara akuntansi dengan mudah diketahui ada penyimpangan, ada penyelewengan, alias ada pencurian karena jarak harganya jauh sekali itu. Kan rasionalitas ekonominya begitu. Jadi dengan mudah orang anggap memang ini adalah curi-mencuri. Ya, tinggal soal membuktikan jumlahnya berapa dan ke arah mana aliran itu diuntungkan. Kan gampang betul. Yang kedua adalah kecurigaan. Kenapa bikin perusahaan sementara semua BUMN kesehatan itu siap untuk menyelenggarakan hal yang kecil semacam PCR. Bikin laboratorium, ngapain bikin laboratorium? Itu laboratorium kecil. Itu mahasiswa kedokteran yang lagi praktek pun bisa mengoperasikan laboratorium PCR. Itu bukan laboratorium yang betul-betul rumit. Itu hal yang biasa, tinggal pindahin beberapa preparat, ganti mikroskop, sedikit macam, ya selesai kan. Itu intinya tuh. Jadi seluruh alasan dari Erick Thohir atau Pak Luhut itu agak susah untuk dikenali jalan pikirannya tuh. Karena sudah dikenali, dianggap ada kekaburan. Nah, kekaburan itu yang menunjukkan ada KKN. Kan gampang, linear pikirannya begitu. Ya. Nah, memang ini arahnya kemudian kalau tidak segera dilokalisir gitu ya, Bung Rocky, ini pasti akan mengarah ke presiden. Karena bagaimanapun juga tadi ada menyebut semua orang presiden, atau kalau kita ingat skandal Watergate, ini sebenarnya all the president men inilah ya. Nah, namanya karena bagaimanapun Erick Thohir adalah ketua tim suksesnya Pak Jokowi Ma'ruf. Sementara Pak Luhut, orang semua tahu belakalah bahwa dia orang kepercayaannya dari Pak Jokowi. Banyak sekali tugas-tugas jabatan yang diberikan kepada Pak Luhut kan gitu. Sementara Erick Thohir sendiri kelihatannya cepat-cepat buang badan. Kan masih ingat kita ya bahwa itu tarif PCR itu diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang dihadiri oleh Presiden
dan wakil presiden. Artinya kan itu adalah keputusan pemerintah. Kira-kira gitu, keputusan presiden gitu yang mau disampaikan oleh Erick Thohir. Bukan gua nggak ada urusannya seperti ini. Gua bukan bisnis gua dan gua nggak ngerti yang begini-begini. Kira-kira begitulah. Iya, kalau saya lihat postur Pak Luhut mungkin lebih tenang gitu karena dia kawakan. Dia tahu bagaimana cara membuktikan secara terbalik. Oke, itu keahlian Pak Luhut. Kalau Erick Thohir dia buang badan sekaligus latihan fisik di Banser kan. Itu juga pertanyaan, ngapain mendaftar jadi anggota Banser? Kenapa orang bertanya kenapa nggak mendaftar jadi anggota Greenpeace misalnya kan? Itu saya baca di komentar-komentar FNN kita itu. Kenapa nggak mendaftar jadi anggota LBH misalnya kan? Kan lebih keren anggota kehormatan YLBHI, anggota kehormatan Greenpeace adalah Erick Thohir itu. Jadi Erick Thohir memilih jadi anggota kehormatan Banser. Maka ada pertanyaan, ada apa di situ? Ini hal yang biasa. Bagi saya sih ya, pilihan Erick Thohir mau jadi anggota kehormatan Banser atau sekaligus mau nyalek lewat PKB itu urusan dia tuh. Kita bisa bikin kalkulasi buat tiket pada akhirnya ditentukan oleh Muhaimin misalnya, Caimin. Tapi itu kalkulasi politik aja. Nah bagi saya sinyal Erick Thohir untuk cari semacam tirai itu yang menimbulkan kecurigaan. Bukan perisai ya, ini tirai. Tirainya namanya Basmaka ya, Bung? Ya, kadang-kala itu mungkin nanti tahap ketiga baru disimpulkan ternyata itu tirai itu adalah tempat cari suaka itu. Kan nggak bisa cari suaka di toilet kan, karena toilet umum semua orang tahu. Jadi dia cari suaka, apalagi cari suaka di ATM tuh susah itu. Nanti karena cari suaka di dalam sebuah ormas yang punya kekuatan massa dan punya kekuatan politik. Kita tahu Banser adalah tempat yang tempat orang sebetulnya mengidentifikasikan diri. Walaupun Banser hanya dipersiapkan untuk hal-hal yang darurat, untuk pembelaan diri dari NU dalam keadaan tertentu, untuk melakukan aktivitas sosial. Jadi Banser punya banyak kegiatan yang positif juga itu. Ya. Sebenarnya saya pikir kalau dia mau banyak yang positif. Ya. Kalau mau latihan fisik mungkin dan bela negara dia bisa, Erick sebenarnya bisa gabung ke Komcat, ya komisi cadangan itu yang dianukan oleh Menhan kan. Itu malah bisa jadi semacam apa ya? Duta lah Komcat karena kan itu juga penting buat publik kita gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sudah menjadi pejabat publik aja mau masih jadi Komcat, masa pemuda-muda Indonesia yang lain nggak mau? Kira-kira kan gitu sebenarnya, jauh lebih positif Bung Rocky. Ya kalau itu lebih positif dan orientasinya lebih kepada negara kan. Ya, sehingga orang Papua Erick Thohir memang ingin bela negara, bukan ingin bela dirinya. Iya. Oke, jadi kira-kira dengan peta dua tadi, ada dua peristiwa tadi, satu polisi serius memeriksa pelapor dalam ini Iwan Sumuli dari Prodem, dan kemudian hadirnya Ferry Yuliantono DKK atau Novel Baswedan DKK, ini perkembangannya soal skandal PCR Gate ini menjadi jauh lebih serius dan menarik ya. Iya betul, artinya para pemuka moral itu sekarang udah ada di depan. Iwan Sumuli walaupun dia anggota Gerindra, tapi dia adalah pengurus presiden Prodem, senator Prodem, pro demokrasi dari sebelum reformasi kita udah bentuk itu. Dan saya mendukung karena beliau adalah ketua saya. Saya juga anggota Prodem. Jadi, oke. Iwan Sumuli ada di depan. Ferry Yuliantono akan menuntun isu ini secara institusional, dan tim di belakang itu akan dipimpin oleh Novel Baswedan. Jadi jelas arah adalah menegak keadilan. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung. Mantap.